Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Kepala, NIM 2020 410036. Saya mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi satu, yaitu materi perubahan sosial pada masyarakat, pedesaan dan perkotaan. Perubahan pada masyarakat. Sebelumnya sudah dibahas tentang definisi tentang perubahan sosial serta faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi di mana saja, baik di kota maupun desa, karena masyarakatnya yang terus berinteraksi dengan masyarakat luar atau mengalami modernisasi karena adanya pengaruh-pengaruh dari masyarakat luar. Tidak ada satupun masyarakat yang statis, pasti akan mengalami perubahan baik cepat maupun lambat. Pasti akan mengalami perubahan pedesaan yang paling sederhana pun akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luar maupun masyarakat dalam. Desa dan masyarakat yang dianggap tidak memiliki kemajuan atau tertinggal sudah mengalami perubahan sosial, meskipun perubahan tidak akan sama antara masyarakat satu dengan yang lain. Meskipun masyarakat pedesaan pada dasarnya masih terikat kuat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang membuat mereka tetap hidup. Meskipun demikian, masyarakat pedesaan itu tidak mengalami perubahan, akan tapi perubahan lambat. Ini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu materi karakteristik pedesaan dan karakteristik perkotaan. Karakteristik pedesaan berdasarkan umumnya masih diasosialisasikan sebagai daerah yang berlokasi di daerah pedalaman jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki lingkungan keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Karakteristik kota adalah jaringan kehidupan manusia dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan sosial ekonomi heterogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta penyelesaian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungannya. Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan pembangunan pertanian. Penggunaan pedesaan yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan di semua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sesudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategis pembangunan sebelum yang lebih berfokus pada tujuan utama pertumbuhan ekonomi tinggi dan yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Awalnya konsep ini dirumuskan dari laporan atau bangunan
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 secara sederhana dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan ekonomi yang berkeadilan sosial dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus sudah memikirkan pula kebutuhan hidup generasi berikutnya. Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan di semua aspek kehidupan manusia, maka pada tahun 1992 semua pemimpin di dunia bertemu dalam konferensi dunia di Rio de Janeiro, Brasil, yang membahas konsep pembangunan berkelanjutan untuk semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang terkenal dengan nama Agenda 21. Salah satu Agenda 21 yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian adalah program Sustainability atau Agriculture dan Rural. Pesan moral mewujudkan kondisi lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu produksi kapitalistik dan problem-problem sosial. Produksi kapitalistik adalah sebuah model produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Problem-problem sosial adalah jaringan kehidupan manusia dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan sosial ekonomi heterogen karakteristiknya.